Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita panjatkan Allah Taala. Salawat serta semoga Allah limpahkan kemudahan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beratas keadaan ya Rabbal Alamin. Kita awali kajian kita dengan pembacaan kitab Al-Fatihah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Manihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wala taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya dengan kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Wa idza aradna an nuhalika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha
fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Akan tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Wa kam ahlakana minal quruni min ba'di Nuhin wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban talqahu mansyura. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya semua kitab dalam keadaan terbuka. Jadi nanti di akhirat, ya, sama kalau kita berhaji, ikut jemaah haji, itu ada apa? Ada kalung identitas. Maka nanti di hari kiamat semua catatan masing-masing orang itu catatan amal perbuatannya selama di dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diletakkan atau dikalungkan di lehernya. Jadi masing-masing semua nanti akan dapat catatan. Jadi ayat ini pada ayat yang ke-13 dari surah Al-Isra, surat 17 ya, surat 17 ayat 13. Maka ini memberikan kabar kepada kita bahwa kita nanti di akhirat sana akan mendapatkan buku catatan kita selama di dunia. Apa yang kita lakukan? Semua catatan itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari yang terang-terangan sampai yang samar-samar. Sampai pada perasaan
batin sekalipun, semuanya tercatat di dalam buku catatan itu. Apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat kebajikan, kita banyak berzikir atau istiqomah melakukan sholat malam, atau bahkan kita berbuat dosa sekecil apapun, maka semuanya lengkap di dalam catatan itu. Jadi ini kabar-kabari dari Allah Subhanahu wa taala, satu berita gaib bahwa nanti di akhirat yang akan datang, di mana kita belum mengalami itu semuanya, maka semua berita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa kita nanti di sana itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya nanti di akhirat itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama itu was-sabiqun as-sabiqun. Jadi orang yang terlebih dahulu masuk surga. Bighairi hisab, tanpa hisab. Kemudian yang kedua, ashabul yamin. Golongan kanan. Golongan kanan ini adalah golongan yang masuk surga tetapi masih diperiksa nanti di akhirat sana. Kemudian yang ketiga, ashabus shimal. Yaitu adalah golongan kiri. Golongan kiri ini adalah golongan yang masuk neraka. Yang golongan kiri ini, yang masuk neraka ini, ada 2 juga. Dibagi 2. Ada yang masuk neraka an-naru khalidina fiha. Jadi masuk neraka, kekal di dalam neraka. Dan yang kedua, pada golongan kiri ini masuk neraka, tapi pada akhirnya nanti akan dikeluarkan karena masih ada iman di dalamnya. Nah, golongan yang pertama was-sabiqun as-sabiqun itu adalah golongan yang 500 tahun. 500 tahun lebih dahulu sudah masuk ke surga. Jadi sementara golongan kanan sama golongan kiri diperiksa, was-sabiqun as-sabiqun ini adalah golongan yang masuk surga tanpa hisab dan 500 tahun sebelumnya sudah menikmati kehidupan di surga sana. Maka yang was-sabiqun as-sabiqun ini adalah golongan, yaitu orang-orang para nabi, para siddiqin, para syuhada was-shalihin. Jadi kelompok itulah yang akan masuk surga bighairi hisab. Dan itu sesungguhnya yang sering kita minta kepada Allah. Kelompok was-sabiqun as-sabiqun itu seperti pada saat kita membaca surah Al-Fatihah itu. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim,
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Begitu bunyinya di dalam surah Al-Fatihah itu. Maka orang-orang yang diberikan nikmat itu, yang dimaksudkan orang yang diberikan nikmat itu adalah seperti pada surat 4 ayat 69. Di surat 4 ayat 69 itulah yang sering kita baca di dalam kita minimal 17 kali yang kita baca, yaitu suratul Fatihah. Jadi di surat 4 ayat 69 itu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Itulah yang kelompok itulah yang masuk di dalam wassabiqun as-sabiqun. Yang sering kita minta pada saat kita membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu, pada setiap kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu baru kita minta kepada Allah, jiwa kita minta kepada Allah supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin, supaya kita dikumpulkan oleh Allah ke dalam kelompok itu. Nah, itu yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian kalau kita kembali ke surat 17 ayat 13 ini, bahwa buku catatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing, kemudian nanti dikalungkan di leher kita, ya, tinggal kita bisa membacanya sendiri. Namun di situ nanti pada saat menerima buku catatan itu, maka buku catatan itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan bahwa ada ashabul yamin, golongan kanan, ada ashabul shimal, golongan kiri, maka pemberian catatannya tadi itu akan berbeda. Pada golongan kanan, ashabul yamin nanti memberikan buku catatan itu dari arah sebelah kanan. Sementara pada ashabul yamin, pada golongan kiri, nanti buku catatannya itu akan diberikan dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Jadi berbeda. Golongan kanan dan golongan kiri, ya. Jadi semuanya nanti buku catatan itu diterima, dikalungkan ke leher masing-masing. Nah, yang membedakan adalah golongan kiri dan golongan kanan itu adalah pada saat pemberian buku catatan tadi. Golongan kiri akan menerima buku catatannya itu dari sebelah kiri. Atau dari sebelah belakang. Nah, kalau dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang, maka itu tandanya orang-orang yang ahli neraka. Sehingga orang yang menerima buku catatan dari sebelah kiri dan dari sebelah belakang itu, mereka berteriak menerima buku catatannya itu, bahkan dia enggan, tidak mau menerima catatan itu. Tapi mau tidak mau ya harus diterima.
dari golongan kiri. Sementara dari golongan kanan itu menerimanya dari kanan. Nah, ketika menerima dari kanan itu, maka itulah tandanya bahwa orang itu ahli surga. Mari kita lihat bagaimana golongan kiri itu menerima buku catatan dari sebelah kiri. Kita lihat di surat 69 pada ayat 25 sampai 37. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan padaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian, itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ya. Yaitu artinya bahwa golongan kiri yang ahli neraka, maka buku catatannya diberikan dari sebelah kiri. Sehingga di situ menunjukkan bahwa pertanda, ya, tanda dari sebelah kiri itu adalah golongan neraka. Kemudian ada lagi yang diberikan dari sebelah belakang. Mari kita lihat di surat 84 ayat 10 sampai 15. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ya. Jadi itu dua-duanya adalah apakah diberikan dari sebelah kiri maupun dari sebelah belakang, itu menunjukkan bahwa itu adalah golongan ahli neraka. Dan itu pada saat pemberian itu semuanya disaksikan oleh seluruh manusia. Sehingga orang-orang yang diberikan dari sebelah kiri dan sebelah belakang itu menjerit kepada Allah, artinya penyesalan yang sangat luar biasa. Dia sangat menyesal mau dikembalikan ke dunia, tapi sudah tidak mungkin lagi. Kemudian bagaimana dengan golongan kanan? Mari kita lihat di surat 69 ya, ayat 19 sampai 24. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat, pada mereka dikatakan,
Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ya. Jadi artinya bahwa golongan kanan itu benar-benar menerima kitabnya dari sebelah kanan itu dengan senang hati, bahkan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga pada surat 84 ayat 6 ayat sampai 9. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan bergembira. Ya. Jadi orang-orang yang diberikan buku catatan dari sebelah kanan itu nanti pemeriksaannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sesama orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bersama-sama masuk surga. Jadi semuanya dikumpulkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita paling tidak kita masuk di dalam golongan ini. Nah, harapannya yang paling tinggi adalah kita masuk di dalam was-sabiqun as-sabiqun. Amin. Jadi masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa diperiksa oleh malaikat nantinya. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-14 ya. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi kitab itu nanti akan, buku catatan kita itu akan dibaca oleh kita sendiri. Kita yang bisa menghitung-hitung amal yang sudah kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Kemudian pada ayat yang ke-15. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la taziru wasiratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu keselamatan untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, ya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, maka untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka sebetulnya bukan kebaikan untuk orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebaliknya juga, kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, maka sesungguhnya kejahatan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga dengan demikian, bahwa ketika kita mau berbuat buruk atau berbuat jahat kepada orang lain, maka pahamilah bahwa sama halnya kita dengan berbuat keburukan untuk diri kita sendiri.
Kemudian di sini dikatakan bahwa Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa satu kaum sebelum diturunkan Rasul. Jadi kalau sudah diturunkan Rasul, maka artinya bahwa kebenaran ya, dari Allah sudah disampaikan oleh Rasul, ya, Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sudah menyampaikan kepada kita dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah Rasul tadi. Sehingga kalau kita berbuat dosa dalam artian bahwa kita melanggar perintah Allah ya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka barulah di situ Allah akan mengazab kita. Pada ayat yang ke-16, wa idza adradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Jadi artinya bahwa di sini menunjukkan bahwa ayat ini bahwa kerusakan negeri itu karena banyaknya orang-orang yang mempunyai harta itu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, maka kita lihat ya negeri kita sekarang ini, kita lihat ayat-ayat kauniyahnya, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang mempunyai harta benda, yang mempunyai jabatan, mereka itulah sesungguhnya yang berbuat kerusakan di muka bumi. Korupsi merajalela, terus kemudian sogok sana, sogok sini, itu adalah merupakan satu perbuatan yang merusak, ya, merusak bumi, merusak hubungan kemanusiaan. Jadi artinya dengan banyaknya harta benda, maka semuanya itu bisa dibayar. Jadi dengan banyaknya harta benda itulah sesungguhnya orang-orang yang banyak harta itu berbuat sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Kita melihat pada saat sekarang bagaimana negara kita ini rusak karena adalah ulah orang-orang yang punya jabatan, ulah orang-orang yang banyak mempunyai duit. Dengan mereka mudah ya membayar seseorang untuk membuat kerusakan di muka bumi. Demikian juga bagaimana kisah Fir'aun misalnya. Sampai-sampai Nabi Musa itu, ya Allah, kata Nabi Musa, karena engkau memberikan harta yang berlebih kepada Fir'aun, memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada Fir'aun, sehingga dia itu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini adalah merupakan satu ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat kauniyah, bahwa setiap kerusakan di muka bumi itu terjadi, maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah itu. Artinya apa? Supaya jangan membuat kerusakan di muka bumi. Maka di dalam ayat ini, untuk mempertegas ini, bagaimana Allah
memperingatkan pada surat, kita lihat pada surat An-Naml surat 27 ayat 48. Setelah itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Ya. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kalau di negara kita ini apa? 9 orang juga. Ya, 9 naga itu yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sesungguhnya keadaan dunia dari dulu sampai sekarang maka akan selalu berputar ya. Artinya siklus itu akan selalu berulang. Jadi keadaan zaman dahulu sama keadaan sekarang sama saja sesungguhnya. Jadi ada orang yang berbuat kebajikan, ada juga orang yang membuat kerusakan di muka bumi, ada juga orang-orang yang bergelimang dengan harta, dengan hartanya dia membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Al-Quran ini benar-benar terjadi pada masa sekarang. Kemudian yang selanjutnya pada ayat yang ke-17, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Kita lihat di surat 28 ayat 58 dan 59. Surat berapa? 28. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang mewarisinya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepadanya. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa suatu negeri atau negara itu akan hancur lebur karena penduduknya banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita lakukan di muka bumi ini, maka nanti catatan-catatan itu lengkap nanti di akhirat itu. Bagaimana catatan ini akan dikalungkan di leher kita? Semua catatan apa yang kita lakukan di dunia itu, maka tidak akan terlewatkan. Sekecil apapun, sebesar apapun, sesamar apapun, semua kitab catatan itu akan berada di depan kita, dikalungkan ke leher kita. Tinggal nanti apakah kita menerima catatan itu dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggambarkan kepada diri kita bagaimana sesungguhnya kehidupan di akhirat, ya. Jadi artinya bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, maka semuanya itu ada kitab catatannya nanti. Catatan itu semuanya akan tercatat
tercantum di dalamnya, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian di sini dikatakan pada ayat yang ke-15 tadi, Allah menyatakan, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi artinya di sini semuanya itu kerusakan di muka bumi, azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah Allah tidak akan menurunkan itu sebelum Allah menurunkan rasul. Namun demikian bahwa azab di muka bumi ini bagaimana supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat di surat 8 ayat 33 ya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ya. Jadi pada ayat itu sesungguhnya bahwa ketika kerusakan di muka bumi itu banyak terjadi. Artinya banyak penduduk satu negeri itu berbuat dosa, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan turunkan itu azab. Bisa jadi berupa gempa bumi atau misalnya banjir yang luar biasa atau tsunami. Nah, maka bagaimana supaya Allah tidak menurunkan azab itu? Maka pada surah Al-Anfal ayat 33 itu hendaknya penduduk satu negeri itu perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan istighfar itu Allah tidak akan mengazab seorang hamba ketika seorang hamba itu sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Allah sangat bijaksana. Bahwa sebelum bencana itu turun, maka berita tentang bencana itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bagaimana mengatasi bencana itu, maka cara mengatasinya juga sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita ini benar-benar sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita ditinggali Al-Qur'an oleh Rasul melalui Rasulullah SAW. Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian pada ayat tadi dikatakan bahwa kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian, ketika baik buruk itu dilakukan oleh seorang manusia, maka sesungguhnya Allah juga telah memfasilitasi hambanya, manusia, ya, untuk bisa melakukan kebajikan, berbuat kebajikan. Nah, bagaimana kita mau berbuat kebajikan, maka semua alat untuk berbuat kebajikan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan fisik atau badan kita. Di dalam badan kita ini bersemayam yang namanya ruh dan jiwa. Maka ruh dan jiwa itulah sesungguhnya Allah berikan satu kemampuan. Di dalam jiwa itu ada satu kemampuan manusia
manusia untuk berbuat kebajikan. Coba kita lihat di surat 32 ayat yang ke-9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Artinya di situ setelah Allah menciptakan fisiknya, badannya, ke dalamnya dimasukkan ruh tadi, ditiupkan ruh ke dalamnya. Nah, kemudian di dalam ruh itu ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada yang namanya fuad tadi. Fuad itulah yang mempunyai pendengaran dan penglihatan. Itu adalah sarana yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi untuk berbuat satu kebajikan, maka fuad atau afidah tadi, ya, fuad itu adalah untuk melihat dan untuk mendengar. Itulah alat yang Allah berikan kepada jiwa manusia yang dimungkinkan untuk berbuat satu kebajikan. Nah, tapi di situ dikatakan sedikit sekali orang itu mau bersyukur, padahal alatnya sudah dikasih. Gitu. Artinya di situ fuad tadi yang mempunyai penglihatan dan pendengaran tadi itu alat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka disitulah Allah telah berikan sarana untuk mensyukuri nikmat Allah. Tetapi jarang orang itu mau menggunakan hati atau kolbunya tadi untuk bersyukur kepada Allah. Nah, jadi penglihatan dan pendengaran yang ada di dalam kolbu itulah sesungguhnya yang banyak dilupakan. Sehingga dengan demikian kebaikan dan keburukan itu akan menjadi satu kehidupan bagi manusia. Baik dan buruk itu adalah merupakan satu kehidupan. Nah, kalau kita berada di dalam satu kebaikan, Allah berikan sarananya berupa fuad tadi, yang mempunyai penglihatan dan pendengaran. Tapi kalau orang itu mau mempergunakan keburukan, kejahatan, maka Allah berikan juga. Coba kita lihat di surat 23 ayat yang ke 71 ya. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pastilah akan hancur langit, bumi, dan seluruh isinya. Bal atainahum bidzikrihim. Bahkan telah kami berikan kepada mereka bidzikrihim, zikr, peringatan atau al-zikr itu nama lain dari Al-Quran. Bal an-zikrihim mu'ridun. Tetapi mereka itu berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari kitab Al-Quran. Sehingga artinya di sini semua sarana ini sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu sama diberikan. Tapi awal penciptaan manusia atau seluruh makhluk, Allah itu
menciptakan dalam keadaan baik. Jadi ketika misalnya sebelum diciptakan manusia, maka semuanya itu kan berada di sorga. Termasuk iblis itu ada di sorga. Para malaikat semua iblis, ya, itu iblis, jin semuanya berada di sorga. Kemudian setelah diciptakan Adam, kemudian setelah Adam diciptakan, disuruh sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Maka disitulah sesungguhnya asal muasal kerusakan di muka bumi itu sejak iblis tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud kepada Adam tapi tidak mau karena kesombongannya mengaku lebih baik daripada Adam, karena dia merasa diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka itulah sesungguhnya salah satu contoh, ya, contoh konkret bahwa iblis itu mempergunakan hawa nafsunya. Maka rusaklah semua dunia itu. Maka diperintahkan oleh Allah suruh turun dari surga tadi. Maka pada saat itulah Allah menyatakan bahwa akan senantiasa terjadi permusuhan di antara mereka. Jadi artinya apa? Mengapa terjadi satu permusuhan? Karena banyak manusia atau jin yang mempergunakan hawa nafsu tadi. Jadi Allah menyatakan, kalau saja kebenaran itu mengikuti, ya, hawa nafsu, maka akan hancurlah langit dan bumi tadi. Dan hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai seseorang apakah orang ini cenderung kepada kebaikan atau kepada keburukan, maka dua-duanya itu sarananya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mau berbuat suatu kebaikan, Allah berikan tadi fuadnya tadi, qalbunya tadi. Nah, dan itulah hati atau qalbu itu yang mempunyai pendengaran dan penglihatan. Bagaimana supaya berbuat satu kebajikan? Coba kita lihat di dalam surat 25 ayat 32. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu, Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Ya. Jadi di situ, fuad tadi, ya, ketika orang mau berbuat suatu kebajikan, maka Allah sudah berikan tadi fuad, ya, atau orang sering mengatakan hati kecil, yang itu ada di dalam jiwa, yang itu ada di dalam kolbu. Nah, atau hati yang paling dalam. Maka untuk berbuat satu kebajikan, Allah turunkan. Jadi bukan hanya alatnya saja, alat fuad, pendengaran dan penglihatan tadi. Allah berikan apa? Berupa Al-Quran. Sehingga ketika fuad kita didekatkan kepada Al-Quran, maka orang itu akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Pertanyaan saya, tadi pada ayat ke-15 surat 17, Allah mengatakan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, apakah di dunia ini sekarang ini semua manusia udah tidak sampai rasul kepada mereka? Contohnya kepada orang-orang di pedalaman. Apakah mereka itu nantinya tidak diazab oleh Allah atau bagaimana, Bah? Orang-orang yang di pedalaman dan apa bahasa gitu, maksudnya sampai
Al-Quran kepada mereka. Perintah Allah. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah. Ya, waalaikumsalam. Jadi kalau memang benar-benar itu artinya tidak tersentuh dengan dakwah ilallah, ya, maka Allah akan menghargai sana. Tapi kalau memang di situ sudah ada misalnya ada dakwah ke sana, ya, tetapi mereka tidak mau menerima dakwah kebenaran dari Allah dan Rasulnya itu, maka tentu saja itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma sekarang masalahnya begini, apakah memang iya di sana itu tidak ada satu dakwah? Ya. Saya pikir dimanapun di muka bumi ini dakwah itu akan sampai, ya. Tapi kalau memang itu dakwah itu belum sampai ke sana, maka itu akan mempunyai perlakuan khusus, ya, perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan surat 17 pada ayat yang ke-15 ini. Jadi kalau memang betul-betul karena ketidaktahuan bahwa ada satu kebenaran, maka di situ akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya di sana ada misalnya di satu negeri itu yang tidak terjamah dengan dakwah ilallah, tapi masuk di sana dakwah kemusyrikan, ya tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat daripada dakwah kemusyrikan tadi. Sehingga yang datang ke sana adalah sesungguhnya adalah dakwah kemusyrikan atau dakwah menyembah selain Allah gitu. Karena sesungguhnya begini, pada sesungguhnya agama kita ini, agama Islam ini semuanya kita itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah agama Islam. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, itu semuanya agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah sesungguhnya agama samawi, agama langit. Maka terjadilah di situ penyelewengan yang dilakukan oleh iblis tadi, godaan iblis tadi. Artinya awal mula dari penyelewengan kebenaran Allah itu diawali pada saat ketika semua makhluk itu suruh sujud kepada Adam kecuali iblis. Di saat itulah sesungguhnya asal muasal keburukan itu adalah iblis. Dan iblis inilah sesungguhnya mengajak kepada golongannya dan kepada manusia, minal jinnati wan nas, ya. Semuanya diajaknya. Jadi bagaimana iblis itu menipu Adam sampai Adam itu tergelincir, akhirnya disuruh turun dari surga tadi karena pengaruh godaan daripada iblis tadi. Sehingga kalau misalnya di satu negeri, misalnya katakanlah belum sampai dakwah, ya, dakwah kebenaran, artinya sama sekali dia nggak tahu hidupnya apa, musyrik nggak tahu, kebenaran nggak tahu, pendek kata nggak tahu sama sekali. Nah, di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada satu kebijaksanaan tersendiri, artinya perlakuan khusus, ya, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 15 ini. Barangkali itu, wallahu a'lam, Pak Rahmatullah. Ya, terima kasih. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya. Silakan. Ali. Ya, silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum Mbak Rahmat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada menurut dari hadis teksnya lupa, tapi konteksnya kira-kira begini. Amalannya seseorang itu amalannya penduduk surga. Ya. Tetapi
meninggalnya termasuk penduduk neraka kalau gitu, Pak. Iya. Jadi kebalikannya dari orang yang, kan ada juga teksnya hadis yang amalannya amalan neraka tetapi endingnya termasuk penduduk surga. Yang ini malah kebalikannya. Iya. Ini atau penilainya manusia dia penduduk surga amalannya tetapi endingnya kok neraka gitu. Ya, bahwa amalan yang baik, kalau orang itu menjadi penduduk surga, walaupun ungkapan itu, saya nggak tahu apa hadis apa bukan. Ada yang mengatakan hadis. Ya. Jadi kalau orang itu menjadi penduduk surga, awalnya dia katakanlah bejat gitu. Kalau menjadi penduduk surga, nanti endingnya itu akan melakukan kebajikan. Sebaliknya, kalau orang itu menjadi satu penduduk neraka, awalnya berbuat kebaikan, tapi endingnya dia akan berbuat jahat, sehingga dia akan masuk ke neraka. Maka sesungguhnya, inilah sesungguhnya yang perlu kita, ada orang yang mengatakan bahwa itu hadis, Pak. Maka hadis itu harus sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi hadis itu kalau memang hadis itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an, ya kita tinggalkan saja. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan manusia itu masuk neraka. Tapi begini. Jadi Allah itu semuanya, contoh misalnya kita lihat di surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa bahwa Allah itu sebelum memasukkan ruh atau jiwa tadi ke dalam jasad, itu berdialog terlebih dahulu. Jiwa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Jadi Allah tidak pernah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia terus kemudian ditaruh di dalam neraka. Enggak ada. Tidak pernah itu. Memang ini terjadi banyak ya, apakah dari pendapat dari Jabariyah atau Mu'tazilah itu pendapatnya saling simpang siur. Tapi dari situ saya menemukan satu benang emasnya. Jadi saya berdasarkan Al-Quran, saya menemukan di situ jawaban yang pas itu. Bahwa Allah tidak pernah menciptakan manusia masuk neraka. Kemudian yang kedua, itu adalah tadi jiwa, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya Hawa. Hawa itu bisa dilihat di surat 23 ayat 71 tadi. Ya. Jadi Hawa ini semuanya punya. Kata Allah di situ di surat 23 ayat 71 bahwa Hawa itu kalau dipakai akan bisa rusak langit, bumi dan seluruh isinya hancur karena Hawa itu. Artinya apa? Bahwa di situ Allah sudah menginformasikan kepada kita, awas jangan pakai Hawa loh.
Kemudian kalau tadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jiwa, maka di dalam jiwa itu Allah ciptakan yang namanya fuad tadi. Nah, supaya berbuat kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi bahwa fuad itu harus bersama-sama dengan Al-Qur'an. Begitu di dalam surat 25 ayat 32 tadi. Jadi fuad itu bersama dengan Al-Qur'an Karim. Tapi di sini, kalau jiwa itu bersama Al-Quran, maka itulah yang baik adalah jiwa. Tapi kalau jiwa itu dikendalikan oleh hawa nafsu, maka yang berbuat negatif itu adalah jiwa. Padahal tadinya dipengaruhi oleh hawa nafsu kan. Tapi apa uniknya di sini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa, tidak pernah Allah menciptakan jiwa untuk dimasukkan ke neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa. Nah, uniknya apa? Hawa di sini tidak pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hawa ini ya, ketika mempengaruhi jiwa, ya, maka yang rugi jiwa. Hawa ini tidak masuk surga, tidak masuk neraka, Pak. Coba kita lihat di dalam surat 15 ayat 47 sampai 48. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Ya. Jadi di situ wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya. Jadi dendam, benci itu kan sifatnya hawa, Pak. Ketika nanti di akhirat itu dicabut sama Allah. Artinya apa? Bahwa hawa ini hawa ini tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Artinya hawa ini tidak mendapatkan resiko apa-apa. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu benar-benar sudah difasilitasi. Cuma ketika misalnya kalah dengan hawa, maka yang rugi adalah jiwa. Kalau jiwa bisa mengendalikan hawa, yang baik adalah jiwa. Jadi kalau karena antara hawa dengan jiwa ini akan selalu terjadi pertentangan. Kalau berbuat baik artinya apa? Jiwa bisa mengendalikan hawa, yang baik jiwa. Tapi kalau pertarungan antara jiwa dan hawa dimenangkan oleh hawa, kemudian jiwa berbuat durhaka, maka yang durhaka adalah jiwa, bukan hawanya. Karena hawa ini sesuatu yang tidak mendapatkan resiko apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi masuk surga enggak, masuk neraka juga enggak yang namanya hawa. Sehingga dengan demikian bahwa kalau tadi hadis dikatakan, itu sebenarnya hadis itu adalah merupakan ulasan kecondongan seseorang. Bukan mempunyai arti bahwa hadis tadi yang mengatakan bahwa kalau orang itu penduduk surga, ya awalnya bejat, endingnya akan dia berbuat baik. Kalau itu orang penduduk neraka, awalnya baik, endingnya jahat, sehingga masuk neraka. Maka itu sebenarnya merupakan satu ulasan, Pak. Merupakan satu ulasan. Jadi, kalau itu dikatakan hadis, hadis itu tidak
menunjukkan bahwa Allah itu mentakdirkan orang berbuat jahat. Maka bisa dikemukakan dengan dasar Quran tadi. Di surat 7 ayat 172, kemudian di surat 23 ayat 71 itu bagaimana Hawa. Nah, ternyata Hawa itu ketika di akhirat itu dicabut sama Allah di surat 15 ayat 47 sama 48. Jadi pengertian hadis itu sesungguhnya ulasan, bukan mempunyai pengertian bahwa Allah menciptakan manusia kalau sudah menjadi penduduk neraka ya neraka, tidak seperti itu. Maka disitulah pentingnya mempelajari Al-Quran dijawab dengan Al-Quran. Jadi ayat dengan ayat. Barangkali itu Pak Ali, wallahu a'lam. Mas Andi, Bu Endang mau tanya. Ya, silakan Bu Endang. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimpulkan bahwa kalau kita ingin berdakwah dengan seseorang, berarti kita harus menguasai kemampuan kita, menguasai psikologi kita untuk bisa menyentuh relung kolbunya orang yang kita dakwai. Karena dakwah itu menurut saya baru bisa masuk kalau yang didakwahi itu bisa klik, nyambung dengan apa yang kita sampaikan gitu. Iya. Artinya di sini kita harus betul-betul kemampuan kita melebihi dari orang yang kita dakwahi kan, Bah, gitu. Ya. Sementara di sini saya lihat Nabi itu multi talent ya. Dia itu sangat bisa menyentuh relung setiap insan yang didakwahinya itu dengan metodologi yang berbeda-beda. Sementara kita kan kemampuan kita terbatas nih, Bah. Dan ada juga sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa sampaikanlah dakwah walau satu ayat. Nah, ini sangat berbeda menurut saya. Gimana, Bah, dengan cara Nabi yang dia tuh harus bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas orang itu. Sementara kita ini kan bukan ahli psikologi gitu. Kita bisa menyampaikan sesuai kemampuan kita justru, bukan sesuai kemampuan penerimanya itu gitu, Bah. Mau dijelaskan, Bah? Ya, baik. Terima kasih, Benda. Jadi begini, bisa dua-duanya dipakai. Jadi bisa juga seperti tadi, sampaikan dariku walaupun satu ayat, nggak peduli gitu, sampaikan saja gitu. Karena yang namanya kebenaran itu ya harus kita tegakkan kebenaran itu. Jadi dua-duanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya kalau kita ingin menterapi seseorang, ingin menggiring seseorang, maka metodologinya memang harus seperti itu. Jadi dua cara itu bisa dipakai gitu. Untuk kalangan halayak yang heterogen, ya, yang bermacam-macam situasi dan kondisi psikologisnya, ya tentu kita sampaikan saja, bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu yang memang heterogen, yang tidak sama psikologisnya, ya sampaikan saja kebenaran apa adanya gitu. Nah, tapi cara yang kedua ini itu adalah kekhususan. Jadi misalnya kita ada orang, ada teman yang mendekati kita, maka kita masuknya dari arah situ. Kita melihat siapa orangnya ini. Nah, masuklah dari kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, kemudian sentuhlah ya jiwanya itu dengan apa yang sudah mereka lakukan itu. Ya. Jadi apa kemauannya? Coba bisa kita lihat di surat 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, maka sesungguhnya ayat itu sebagai metodologi, sebagai cara, bisa dipakai sebagai metodologi. Ya.
bahwa seseorang itu ya mempunyai satu keinginan, masuklah dari keinginan itu, karena itu metodologinya setan itu seperti itu. Ya. Maka kita masuk dari keinginan itu, artinya apa kebiasaan-kebiasaan yang dia inginkan, masuklah dari metodologi itu. Jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran tuh ilmunya luar biasa gitu. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa setan itu akan menggoda, artinya ini kan dakwahnya setan kan. Jadi setan itu akan menggoda manusia itu masuk dari keinginan. Ini dakwah setan itu artinya metodologinya setan mau menggoda manusia. Cari dulu apa keinginannya. Dari situlah metodologinya masuk. Itu. Nah, maka kita juga harus melihat metodologi yang seperti itu. Kemudian di situ dikatakan, kenapa setan itu walaupun dengan metodologi yang canggih masuk melalui satu keinginan, kenapa setan itu tidak bisa menggoda Nabi? Karena keinginan Nabi ini mengikuti keinginan Allah, maka disitulah metodologi setan itu tidak mampu menembus Nabi SAW. Sehingga sekaligus itu satu cara bahwa ketika setan itu menggoda kita, maka keinginan-keinginan kita itu harus kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Maka setan itu otomatis sudah lemah, nggak bisa apa-apa. Nah, itu adalah satu cara metodologi ya. Setan pun menggoda manusia itu melalui satu keinginannya. Apa ingin-inginnya? Dari situlah setan itu masuk. Nah, itulah suatu metodologi. Sehingga ketika kita mau berdakwah, kira-kira apa nih kebutuhan orang ini? Masuklah dari situ. Atau masuk dari kebiasaan-kebiasaan itu. Maka insya Allah akan berhasil insya Allah di situ. Tapi kalau misalnya kemudian kita berhadapan dengan orang kebanyakan, artinya masyarakat, di mana masyarakat itu kan nggak sama, ya, heterogen, ya, sampaikan saja kebenaran itu, ya, sesuai dengan apa adanya, tanpa melihat kondisi orang yang mau kita dakwai itu. Barangkali itu, benar. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Abah. Ya. Nambah sedikit Pak Rahmat. Jadi moga Pak Ali. Surga dan masuk neraka itu murni pilihan manusia ya? Iya. Jadi artinya begini, Allah sudah memfasilitasi semuanya Pak. Sehingga Allah menyatakan, aku tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Di dalam coba bisa dilihat di dalam surat surat 13 ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya. Jadi artinya apa? Manusia itu dikasih kebebasan oleh Allah untuk memilih. Jadi mau merubah nasibnya itu ya tergantung kepada manusianya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfasilitasi di sana. Allah berikan fuad, berikan pendengaran, diberikan penglihatan, kemudian Allah berikan Al-Quran. Tapi jangan lupa, walaupun difasilitasi itu, musuhnya ada apa? Musuhnya adalah hawa nafsu tadi. Sehingga manusia mau pilih yang mana? Mau ke jalan yang baik, ada jalan ke jalan yang buruk. Maka di situ akan terjadi satu tarik menarik ya antara jiwa dengan hawa tadi.
Jadi tergantung kepada manusianya, bebas memilih gitu. Tapi semuanya itu sudah difasilitasi oleh Allah. Maka di situ Allah tinggal menilai saja. Tapi Allah di situ tidak pernah mentakdirkan manusia masuk neraka atau mentakdirkan manusia masuk surga. Maka takdir Allah adalah takdir bebas memilih. Dan semua sarana prasarana dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, wallahu a'lam. Ya, Pak. Pak, menyikapi pertanyaan tadi, Pak. Berarti intinya Allah mendesain iblis itu sengaja untuk menguji manusia, Pak? Bukan untuk menguji manusia. Iblis itu awalnya adalah makhluk yang taat kepada Allah sebenarnya. Semuanya adalah makhluk. Ya, iblis, manusia, jin itu adalah makhluk. Tapi yang menguji iblis, ya iblis ini itu diuji. Yang menguji iblis apa? Hawa nafsu tadi. Ketika hawa nafsu itu menguasai jiwanya iblis, maka iblis itu menjadi penjahat. Ketika hawa nafsu itu menguasai jiwanya manusia, maka manusia menjadi penjahat. Akhirnya apa? Ketika ini kan berbicara soal hakikat ya, soal substansi. Ketika hawa nafsu itu menguasai jin, ketika hawa nafsu itu menguasai manusia, maka jin dan manusia itu akan jadi setan. Iblis itu adalah dedengkotnya setan. Karena iblis itulah awal atau asal muasal makhluk yang dikuasai oleh hawa nafsu. Pada akhirnya apa? Maka setan-setan tadi itu dalam bentuk jin atau dalam bentuk manusia ketika dikuasai oleh hawa nafsu menjadi setan, maka itu yang akan menjadi menggoda. Otomatis itu. Tapi substansinya, hakikatnya, karena iblis itu kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Sehingga dia menjadi setan. Gitu. Jadi iblis dengan setan itu bersatu ya, istilahnya Pak ya? Iya. Karena yang pada akhirnya karena iblis itu sudah dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, ya pada akhirnya ya iblis itulah yang akan menjadi penggoda gitu. Jadi benar-benar bahwa iblis itu menyatu dengan hawa nafsu. Jadi yang jadi sesungguhnya dia begitu. Ya, iblis itu awalnya kan ada di sorga, Pak. Iya. Iya kan? Ya. Berarti Kenapa? baik sebelumnya ya? Iya, kenapa iblis menjadi setan? Karena iblis itu tidak mampu menghadapi godaan hawa nafsu tadi. Apa hawa nafsunya tadi? Kesombongan tadi, merasa lebih baik ya daripada Adam, karena Adam diciptakan dari tanah, sementara dia dari api, dia bilang begitu. Nah, itulah sesungguhnya kesombongan, kedengkian itu adalah karakter daripada Hawa. Dan subhanallah, luar biasa ini. Hawa itu ternyata yang sebegitu jahatnya yang namanya Hawa. Ternyata Hawa ini tidak mendapatkan adab dari Allah. Ketika nanti di akhirat, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tadi dicabut dari hawa nafsunya tuh yang mempunyai karakter benci, dengki, dendam itu dicabut sama Allah. Maka disitulah dikatakan ketika masuk surga baru di situ merasakan kedamaian, rasa persaudaraan, duduk di atas dipan, bertelekan, berhadap-hadapan. Karena hawa nafsu nggak ada masuk surga. Demikian juga hawa nafsu tidak masuk neraka. Nah, disitulah uniknya Allah menciptakan itu. Sehingga pendapatnya Mu'tazilah dan pendapatnya Jabariyah itu ya insya Allah dengan saya punya jawaban dari Al-Quran itu semuanya bisa clear.
Jadi kita tidak ragu-ragu lagi gitu. Yang sementara ini mengacu kepada hadis tadi yang disampaikan Pak Ali, itu memang hadis populer, sehingga orang itu kan jadi apatis kan. Wah, kalau saya ini sudah memang penduduk neraka, ngapain berusaha? Baik. Akhirnya bersangka kepada Allah gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya. Maka saya temukan jawaban itu di Al-Quran. Semuanya bisa menghapus keraguan itu. Makanya Al-Quran itulah sumber kebenaran. Nah, yang harus dicocokkan semuanya harus dicocokkan dengan sumber kebenaran. Hadis pun harus dicocokkan dengan Al-Quran tadi. Kalau tidak sama dengan Al-Quran, maka pengertiannya harus kembali kepada Al-Quran tadi. Ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih, Pak. Iya, silakan kalau ada yang lain. Akan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Untuk Pak Yono. Oke. Silakan. Ya. Yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu Saiful. Saya minta itu Pak dijelaskan surat 17 ayat 108, 109, 110 Pak. Ayat berapa? 17 surat Al-Isra. Ya, sebentar. 100 8 109 110. Saya bacakan artinya saja. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuknya. 110 juga ya. Katakanlah, serulah Allah, atau sembah Ar-Rahman dengan nama mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, mempunyai Asmaul Husna, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Maka di sini sesungguhnya ini merupakan kehusyuan ya, kehusyuan. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Maka ini sesungguhnya menyungkur itu dalam keadaan sujud, khusyuk. Jadi artinya bahwa di sini menunjukkan ini jiwa ya, jiwa yang khusyuk ya, dalam keadaan sujud ya. Dalam keadaan sujud. Allah atau surah itu, Pak. Maka di sini maksudnya berzikir dengan Asmaul Husna. Ya, jadi bisa memakai salah satu Asmaul Husna itu. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, yang pengasih, yang maha penyayang. Misalnya ya Latif, ya Khabiru, ya Mubin. Bisa ambil salah satu dari Asmaul Husna itu, nama-nama Allah, maka resapi makna Asmaul Husna itu ya, masukkan ke dalam jiwanya dan lakukan sampai betul-betul keluar air mata lah. Nah, dalam keadaan bersujud, apalagi dalam keadaan sujud sambil menangis kepada Allah. Jadi ayat ini sesungguhnya memberikan gambaran kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk yang betul itu adalah itu. Jadi kalau mau menyeru, kalau mau mengeluh ya,
mengeluhlah kepada Allah. Ya. Bagaimana mengeluh kepada Allah? Maka melalui Asmaul Husna itu bisa. Ya, atau bisa juga mengeluh kepada Allah dengan bahasa kita, ya, dengan bahasa bebas kita. Atau bisa juga pakai Asmaul Husna. Nah, maka di sini di dalam berdoa itu, ada tata keramanya. Ya, jadi kalau berdoa itu kan kita meminta kepada Allah. Jadi sebelum meminta kepada Allah itu jangan langsung meminta, gitu. Maka yang pertama, sebelum kita meminta kepada Allah, kita memohon ampunan dulu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Kemudian yang kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW. Baru yang ketiga, kita meminta, artinya menyeru. Menyeru ini bisa berdoa, bisa misalnya ya kita curhat sama Allah. Maksudnya itu yang dimaksudkan dengan menyeru itu. Ini menunjukkan bahwa kondisi kehusyuan jiwa, khusyuk ya. Khusyuknya itu di dalam kolbu. Nah, kalau khusyuk ini bisa dilihat di surat 57 ayat 16 itu. Pak, yang 108 itu yang Tuhan pasti dipenuhi itu Pak, janji Tuhan itu Pak. Tadi belum ya? Surat 17, 108. Sebentar. Ayat 108. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Maksudnya itu Pak. Pertanyaannya apa Bu Saiful? Nah ya ini maksudnya sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Itu maksudnya bagaimana Pak? Saya kok nggak jelas itu. Oh ya, jadi artinya semua jadi di masuki Allah artinya bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, masuki Allah. Jadi artinya semua permohonan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya Pak. Maka kata Nabi begini, kalau berdoa itu jangan buru-buru, tidak semudah membalik telapak tangan. Iya. Artinya doa itu ada proses waktu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau permohonan itu belum juga dikabulkan oleh Allah, berarti itu tidak baik. Nah, akhirnya apa? Permohonannya itu disimpan nanti di akhirat menjadi satu pahala yang akan diberikan nanti di akhirat. Karena ini kalau diberikan di dunia nggak cocok, maka diberikan sama Allah pahala itu nanti di akhirat. Artinya semua permintaan kita, asal kita lakukan dengan khusyuk, pasti itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita berdoa, ya Allah mohon dikabulkan permohonan kami gitu, itu boleh Pak? Iya, mohon. Jadi meminta kepada Allah itu minta sesuai dengan apa. Jadi kita minta kepada Allah. Tapi permintaan kita itu minta kepada Allah kalau Allah ridho. Kalau Allah nggak ridho, jangan. Karena nanti itu tidak baik buat kita. Karena yang tahu Allah itu, yang tahu baik itu adalah Allah. Begini di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kau benci itu baik buat kamu, kata Allah, dan boleh jadi apa yang kau suka itu buruk buat kamu. Allah yang tahu sementara kamu tidak tahu. Jadi artinya bahwa baik dan buruk itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau permintaan kita itu memang
baik menurut Allah, ya itu yang kita minta. Tapi kalau memang permintaan kita itu tidak baik menurut Allah, supaya Allah carikan ganti yang lain begitu. Ditunda. Jadi pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan semua permohonan kita. Nah, kalau memang itu tidak baik buat kita, nanti permohonan kita itu akan disimpan di akhirat, diberikan di akhirat, tidak diberikan di dunia. Sebab kalau diberikan dunia, mudaratnya lebih banyak. Jadi sesungguhnya Allah itu sangat kasih dan sayang kepada hambanya gitu. Makanya kalau kita minta kepada Allah itu jangan kita mendikte Allah. Misalnya, ya Allah, aku minta ini ya Allah. Katakanlah minta A ini ya Allah. Ya Allah, minta A, ya awas ya Allah kalau nggak dikasih, ya itu namanya ngancam, itu namanya ya. Jadi minta itu semua sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya meminta saja. Tugas kita di dalam proses meminta. Tapi soal hasil kita jangan masuk di ranah hasil ini. Karena hasil ini kaplingnya Allah. Baik dan buruk itu yang tahu Allah. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua permintaan itu harus dilakukan dengan khusyuk ya. Jiwa itu khusyuk kepada Allah. Di dalam kolbu, khusyuk itu ada di dalam kolbu. Kemudian di situ dijelaskan juga, bisa juga ketika kita menyeru Allah, ketika kita berdoa kepada Allah melalui Asmaul Husna, itu bisa. Ya. Salah satu dari nama Allah. Tapi sebelum itu, ya seperti tadi, tata krama meminta kepada Allah, baca istighfar terlebih dahulu, mohon ampunan kepada Allah, kemudian membaca selawat, karena permintaan kita itu, kata Nabi, berada di antara langit dan bumi, belum sampai kepada Allah. Kecuali dengan selawat, baru permintaan kita sampai kepada Allah. Sehingga setelah membaca istighfar, kemudian selawat, kemudian yang ketiga, apa yang kita minta, kita sampaikan kepada Allah. Nah, yang keempat, dengan catatan, kalau permintaan kita itu diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, minta supaya diganti yang lain ya, dari permintaan kita. Yang tahu itu adalah Allah. Barangkali itu, Bu Saiful. Ya, Pak, menyungkur itu sama dengan sujud ya, Pak ya? Apa? Menyungkur itu sama dengan sujud ya, Pak? Menyungkur, ini kan, kan mereka menyungkur. Ya, menyungkur itu bisa juga sujud, bisa juga ruku. Oh, ruku, ya. Ya. Bisa sujud, bisa ruku. Artinya di situ betul-betul jiwa kita itu tunduk kepada Allah itu. Benar-benar merasakan kebesaran Allah. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, monggo Bu Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo silakan yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Satu pertanyaan lagi nggih, karena sebentar lagi waktunya salat zuhur di wilayah Jawa Timur. Silakan. Mbak. Ya, selamat. Mau nanya, Assalamualaikum. Ya, monggo. Pak Giri. Ya, mau nanya masalah sapi betina yang di zamannya Nabi Musa. Sapi betina zamannya Nabi Musa, kok itu disembah ya, Bah? Itu sejarahnya bagaimana ya, Bah? Sekarang kita banyak nyembah banteng nih. Kemarin sejarahnya Nabi Musa yang nyembah sapi betina tuh gimana, Bah ya? Zamannya umatnya Nabi Musa dulu. Zaman Nabi Musa itu, jadi ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, kemudian kaumnya ini sama Nabi Musa diserahkan kepada saudaranya Nabi Harun. Nah, disitulah ketika ditinggal oleh Nabi Musa itu, maka kaumnya tadi
membuat patung anak sapi, bukan sapi, Pak. Anak sapi ya? Membuat patung anak sapi. Nah, kemudian patung anak sapi itulah yang disembah. Nah, disitulah Nabi Musa setelah selesai dari 40 hari dari Bukit Tursina dipanggil oleh Allah itu marah besar kepada Nabi Harun sampai Nabi Harun dipegang leher bajunya itu. Akhirnya Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, wahai anak ibuku, ya kan saudara, wahai anak ibuku, Ya. Aku benar-benar sudah kewalahan menghadapi kaum ini. Bahkan aku sendiri hampir dibunuh, kata Nabi Harun begitu. Jadi patung anak sapi itu dibuat dari emas, kemudian disembah. Nah, itu yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa. Jadi bukan sapi, Pak, tapi patung anak sapi. Iya. Bah, Tapi itu kenapa anak ini, sapi ya, Bah? kenapa? Kenapa yang disembah kok patung anak sapi gitu? Apa mungkin sejarahnya kenapa harus anak sapi gitu? Kenapa nggak banteng misalnya? Ya nggak tahu, Pak. sejarahnya, Orang Bah. memang yang membuatnya patungnya yang terkenal sapi pada itu. Oh gitu ya, Pak ya? Mungkin Iya, ada jadi apa sejarahnya gitu. memang patung anak sapi. Ya mungkin pada saat itu memang yang populer itu sapi, yang disembah sapi. Makanya sekarang ada orang yang nyembah sapi, termasuk orang Hindu yang di Bali itu kan nyembah sapi itu. Ya, India juga Makanya nyembah ada sapi partai kan gitu, Pak. sapi. Banteng gitu, Pak. Iya. Ya, oke, Pak. Siapa tahu mungkin ada sejarah kenapa sapi. Iya, gitu. iya. Oke, Jadi Pak, barangkali makasih, Pak. itu Pak Giri. Jadi menyembah patung memang. Jadi ini memang Patung ya. fenomena zaman dulu itu memang sekarang ini terjadi juga. Jadi sejarah berulang gitu, Pak. Pokoknya selain Allah lah, artinya binatang lah ya, binatang. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Makasih, Barangkali Pak. itu, wallahu alam, Pak Segini. Ya. Masih ada yang lain? Apa? Ya. Mohon maaf sebelumnya. Untuk wilayah Jawa Timur mau persiapan sholat zuhur apa? Oh ya. Baik, Berdoa. sebelum kita tutup, mari kita untuk yang jemaah yang di Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur, kita minta doa bersama. Jadi ada jemaah kita juga yang sedang sakit sekarang, Pak Yono, ya Pak Yono sekarang sedang berada di rumah sakit. Mari kita doakan semoga Allah berikan satu hidayah ya, suatu pemahaman, diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian itu. Baik. Mari kita kita sampaikan terlebih dahulu, kirimkan Al-Fatihah ini kepada Bapak Yono ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara kami Bapak Yono ya Allah,
sedang Engkau uji dengan sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada Bapak Yono satu pemahaman bahwa sakit yang sedang diderita itu adalah merupakan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu. Kau akan memberikan petunjuk kepadanya. Kau akan menaikkan derajatnya. Berikanlah pemahaman kepadanya, ya Allah. Sementara Bapak Yono yang sedang Engkau uji dengan kesakitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan sakit yang sedang diderita oleh Bapak Yono. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah satu kesabaran kepada keluarga yang sedang merawat Bapak Yono. Berikanlah semuanya dengan keikhlasan. Yang merawat Pak Yono sendiri betul-betul tulus ikhlas sebagai hamba, penuh penyerahan diri kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah-Mu, ya Allah, di mana Pak Yono sedang Engkau uji dengan kesakitan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Demikian juga kepada kami, ya Allah. Berikanlah kalau ada di antara kami, di antara jemaah-jemaah kami yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Kalau ada di antara jemaah kami ada satu keinginan atau permintaan kepada Engkau, ya Allah, maka kabulkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk membela agama-Mu. Berikanlah, ya Allah, sisa-sisa umur yang masih Engkau berikan kepada kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Berikanlah kemudahan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.